Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadila Aristantia dengan NIM 2017-210-395. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh leverage, aktivitas dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan subsektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang. Perusahaan melakukan aturan keuangan secara baik dan benar adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva maupun penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dalam menganalisis tingkat profitabilitas laba dan menilai kondisi keuangan perusahaan dan beberapa teknik analisis yang dapat digunakan dengan melakukan analisis rasio keuangan. Perusahaan ini memiliki tujuan utama yaitu memperoleh dan meningkatkan laba. Laba yang diperoleh dari perusahaan akan digunakan berbagai kepentingan. Salah satunya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan atas produk atau jasa yang dijual. Saat ini persaingan antar perusahaan dalam mencapai laba semakin tinggi. Perusahaan dituntut untuk dapat menggali persaingan dan mampu bertahan dalam siklus kehidupan bisnis dalam jangka waktu panjang. Faktor pertama yang mempengaruhi profitabilitas adalah debt to equity ratio (DER), merupakan rasio yang dipilih untuk mewakili rasio solvabilitas untuk mengukur besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Rasio yang semakin rendah, hal ini dapat mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan akan berdampak pada kinerja keuangan suatu perusahaan dan begitupun sebaliknya. Faktor kedua yang mempengaruhi profitabilitas adalah total asset turnover (TATO), merupakan rasio yang dipilih untuk mewakili rasio aktivitas untuk mengukur keefektifan total aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan suatu penjualan. Perputaran aset yang rendah berarti perusahaan tersebut memiliki kelebihan total aset, di mana total aset yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal dalam menciptakan suatu penjualan. Faktor terakhir yang mempengaruhi profitabilitas adalah firm size, merupakan salah satu faktor yang meningkatkan profitabilitas. Semakin besar firm size akan mengakibatkan semakin besar biaya, sehingga dapat mengurangi profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan Ambarwati menunjukkan bahwa firm size berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu pertama, apakah debt to equity ratio (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan sektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah total asset turnover (TATO) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan subsektor otomotif dan komponen di BEI. Yang ketiga, apakah firm size berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan subsektor otomotif dan komponen. Yang ketiga yaitu tujuan dari penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh DER terhadap profitabilitas perusahaan sektor otomotif dan komponen di BEI. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh total asset turnover (TATO) terhadap profitabilitas perusahaan subsektor otomotif dan komponen di
di BEI. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis pengaruh firm size terhadap profitabilitas perusahaan subsektor otomotif dan komponen di BEI. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka penelitian terdahulu. Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu di mana meneliti tentang pengaruh leverage, aktivitas, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan sektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia. Beberapa peneliti terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dian Pramesti, Anita Wijayanti, Siti Nurlaila 2016, terus Vika Kurnia Avitasari, Topo Wijono, dan Zahro ZA 2016. Yang ketiga Ririn Lahmi Febria Halmawati 2014. Yang keempat Dwi Kartika Marisa Meiranti 2016. Yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini yang leverage berpengaruh positif terhadap profitabilitas, aktivitas berpengaruh positif terhadap profitabilitas, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, kriteria perusahaan yang akan menjadi sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit pada periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan sektor otomotif dan komponen yang memiliki laba positif pada periode pengamatan penelitian. Yang ketiga, perusahaan sektor otomotif dan komponen yang mempublikasikan laporan keuangan dengan lengkap. Yang keempat, perusahaan sektor otomotif dan komponen yang mempublikasikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah. Yang selanjutnya yaitu data dan metode pengumpulan data. Nah, di sini data yang saya gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan mengambil data publikasi laporan keuangan oleh perusahaan subsektor otomotif dan komponen pada tahun 2015 sampai 2019 di website Bursa Efek Indonesia BEI yaitu www.idx.co.id. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini saya menggunakan analisis deskriptis dan analisis hipotesis. Analisis deskriptis ini merupakan analisis paling mendasar untuk mendapatkan gambaran secara umum. Variabel independen yang digunakan yaitu leverage, aktivitas, dan ukuran perusahaan. Alat analisis yang digunakan yaitu nilai rata-rata mean, nilai minimum, dan maksimum setara. Yang selanjutnya yaitu analisis uji hipotesis. Analisis hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen X yaitu leverage, DER, aktivitas, tato, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen Y yaitu profitabilitas ROA secara parsial. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.